pajak atau DJP yang sekarang diganti dengan Cortex. E-faktur ini untuk membuat, melaporkan, dan mengelola faktur pajak dalam format elektronik. E-faktur ini adalah pengganti faktur pajak fisik. Tujuan utama dari e-faktur yaitu untuk mempermudah, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak atau PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Manfaat atau fungsi dari e-faktur ini yaitu proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak menjadi lebih mudah dan cepat, mengurangi risiko pemalsuan atau manipulasi faktur pajak, mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan pembuatan dan pengelolaan faktur pajak. Di dalam e-faktur ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu pajak keluaran atau output tax. Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP atau JKP tidak berwujud. Artinya, apabila PKP penjual melakukan penyerahan atau menjual barang atau jasa kena PPN, wajib membuat faktur pajak dan memberikannya ke PKP pembeli. Faktur pajak yang dibuat dan diserahkan pada PKP pembeli atau dibuat oleh PKP penjual, inilah disebut faktur pajak keluaran. Sebab PKP penjualan harus memungut atau memotong PPN atas transaksi tersebut dan menyetorkan pemungutan atau pemotongan tersebut apabila PPN terutang lebih besar dibanding pajak masukan. Tujuannya yaitu untuk memungut PPN dari konsumen akhir atas transaksi penjualan barang atau jasa sebagai penerimaan negara dari konsumsi dalam negara, dan fungsi atau manfaatnya yaitu menjadi komponen utama dalam perhitungan PPN terutang, digunakan untuk mengompensasi atau dikurangkan dengan pajak masukan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepatuhan fiskal PKP terhadap kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu pajak masukan atau input tax. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP atau JKP. Pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Impor BKP telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian BKP atau JKP dalam masa pajak tertentu. Maksudnya, ketika PKP membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN, artinya PKP pembeli tersebut telah membayar PPN yang dipungut oleh lawan transaksi. Dalam hal ini PKP penjual. Dari pembeli barang atau jasa kena PPN yang dipotong oleh PKP penjual tersebut, PKP pembeli mendapatkan faktur pajak yang diterbitkan PKP penjual dan transaksi tersebut menjadi faktur pajak masukan atau PPN masukan. Bagi PKP pembeli, PPN masukan atau pajak masukan ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak oleh PKP pembeli atau pengurang pajak dari sisa pajak terutang apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Pajak masukan atau PPN masukan yang lebih besar itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, jika dalam masa pajak tersebut ternyata pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran itu harus disetorkan ke kas negara. Tujuannya itu untuk memberikan hak kredit pajak kepada PKP atau PPN yang dibayarkan dalam proses bisnisnya, mencegah pajak berganda atau cascading effect. Fungsi atau manfaatnya itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sehingga PKP hanya membayar selisihnya, menjadi dasar dalam perhitungan PPN yang harus disetor ke negara. Dan yang ketiga yaitu retur pajak keluaran. Retur pajak keluaran adalah pengembalian atas barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP oleh pembeli kepada penjual yang telah diterbitkan faktur pajaknya sebelumnya. Karena penjualan ini dibatalkan atau dikurangi, maka faktur pajak penggantinya atau pembatalannya harus dibuat dan pajak keluaran harus disesuaikan. Retur pajak keluar terjadi saat BKP atau JKP dikembalikan oleh pemberi karena cacat, tidak sesuai pesanan atau pembatalan transaksi. Faktur pajak sudah diterbitkan dan disetorkan PPN-nya ke negara, maka PKP penjual perlu membuat faktur pajak atau retur pajak. Tujuannya yaitu untuk mengoreksi transaksi penjualan yang tidak selesai, dibatalkan atau sebagian dikembalikan, menghindari kelebihan pembayaran pajak kepada negara oleh penjual, menyesuaikan laporan pajak agar sesuai dengan transaksi nyata. Fungsi atau manfaatnya yaitu untuk mengurangi jumlah pajak keluaran yang harus disetorkan oleh PKP penjual, menjadi dokumen pendukung dalam pembetulan SPT masa PPN, menciptakan keadilan fiskal antara negara dan wajib pajak, memastikan transparansi dan akurasi dalam laporan PPN. Yang keempat yaitu retur pajak masukan.
Retur pajak masukan adalah pengurangan pajak masukan yang terjadi ketika kita sebagai pembeli mengembalikan barang atau membatalkan jasa yang sebelumnya telah diterbitkan faktur pajaknya oleh penjual atau PKP. Retur pajak masukan terjadi saat barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP yang dibeli dikembalikan atau dibatalkan sudah ada faktur pajak masukan dari penjual PKP. Maka pajak masukan yang sebelumnya dikreditkan harus dikoreksi atau dikurangi oleh pembeli dalam SPT masa PPN. Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan jumlah pajak masukan sesuai nilai transaksi real, menghindari pengkreditan pajak masukan atas barang atau jasa yang tidak jadi digunakan dalam kegiatan usaha, menjaga keabsahan kredit pajak agar tidak melebihi yang seharusnya. Fungsi atau manfaatnya yaitu untuk mengurangi jumlah pajak masukan yang dikreditkan dalam SPT masa PPN, menghindari potensi sanksi perpajakan karena kelebihan kredit pajak, memastikan ketepatan dan kepatuhan dalam pelaporan pajak, mendukung sistem self-assessment agar adil dan akurat. Selanjutnya ada dokumen lain dalam e-faktur Cortex. Berdasarkan pasal 13 ayat 6 UU PPN, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Aturan ini dituangkan lebih lanjut di dalam Per 16 PJ 2021 yang menetapkan 25 jenis dokumen tertentu dan Per 11 PJ 2025 yang memperluasnya menjadi 27 dokumen tertentu. Dokumen ini kemudian dikenal dalam sistem e-faktur Cortex sebagai dokumen lain yang dipersamakan secara hukum dengan faktur pajak elektronik dan digunakan baik untuk pajak keluaran, pajak masukan, maupun retur. Yang pertama ada dokumen lain pajak keluaran, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh PKP penjual dan dipersamakan dengan faktur pajak, digunakan untuk mencatat PPN atas transaksi tertentu meskipun tidak diterbitkan faktur pajak elektronik. Dokumen ini tetap wajib dilaporkan oleh PKP sebagai bagian dari pajak keluaran dalam SPT masa PPN. Contoh dokumennya ada SP2D, yaitu transaksi ke instansi pemerintah, PEB atau dokumen ekspor. Yang ketiga, nota penjualan khusus perusahaan tertentu. Yang terakhir ada dokumen tagihan BUMN. Tujuannya yaitu pertama untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam pelaporan PPN atas transaksi khusus. Yang kedua, menyederhanakan pelaporan untuk PKP yang menggunakan dokumen transaksi non-standar, mendukung integrasi ke sistem administrasi pajak baru yaitu Cortex. Nah, fungsi atau manfaatnya yang pertama yaitu pengganti faktur pajak elektronik untuk transaksi tertentu. Yang kedua, menghindari duplikasi penerbitan dokumen pajak. Yang ketiga, menjadi dasar pengenaan PPN keluaran yang sah. Dan yang keempat, mempermudah administrasi dan pelaporan SPT masa PPN. Kedua, ada dokumen lain pajak masukan, yaitu dokumen yang diterima oleh PKP pembeli yang dipersamakan dengan faktur pajak dan dapat digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan meskipun bukan faktur pajak elektronik. Contoh dokumennya ada SSPC, PIB atau BC 2.3 yaitu PPN impor, bukti pemungutan oleh bendara pemerintah, dan pembayaran jasa luar negeri. Tujuannya yaitu pertama, untuk memberikan hak pengkreditan PPN kepada PKP atas transaksi non-standar. Yang kedua, menjaga keseimbangan sistem pajak masukan keluaran. Yang ketiga, konsistensi antara pajak keluaran, penjual, dan pajak masukan pembeli. Fungsi atau manfaatnya yang pertama yaitu dasar sah untuk mengkreditkan PPN. Kedua, dapat mengurangi PPN terutang. Yang ketiga, membantu proses kompensasi atau restitusi pajak. Yang keempat, mempermudah administrasi perpajakan dalam transaksi luar negeri atau pemerintah. Selanjutnya ada retur dokumen lain di keluaran, yaitu nota retur atau dokumen pembatalan yang dibuat oleh PKP penjual untuk mengkoreksi atau membatalkan dokumen lain pajak keluaran yang sebelumnya itu telah diterbitkan. Situasinya itu barang ekspor dibatalkan, SP2B tidak cair, barang ditolak oleh instansi penerima. Tujuannya yaitu pertama melakukan koreksi terhadap dokumen pajak keluaran akibat retur, pembatalan, atau kesalahan. Yang kedua, menyesuaikan jumlah PPN yang dilaporkan dan disetor sesuai kondisi sebenarnya. Selanjutnya, fungsi atau manfaatnya. Yang pertama, mengurangi PPN
PPN keluaran yang sudah dilaporkan. Kedua, mencegah kelebihan bayar. Yang ketiga, sebagai bukti sah pembatalan transaksi. Yang keempat, menjaga akurasi laporan SPT masa PPN. Empat, ada rektur dokumen lain masukan, yaitu nota rektur yang diterima oleh PKP pembeli, digunakan untuk mengkoreksi kredit pajak masukan yang sebelumnya diakui berdasarkan dokumen lain. Contoh situasinya, yang pertama, barang impor dikembalikan, kedua, jasa luar negeri dibatalkan, yang ketiga, dokumen pungut dibatalkan karena kesalahan input. Tujuannya yaitu pertama untuk menyesuaikan kredit pajak masukan agar sesuai transaksi aktual. Yang kedua, mencegah pengkreditan pajak yang tidak sah atau berlebihan. Nah, fungsi atau manfaatnya yang pertama adalah mengurangi pajak masukan yang tidak lagi valid. Yang kedua, menjadi bukti koreksi sah dalam SPT PPN. Yang ketiga, mencegah resiko sanksi karena overclaim. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelaporan pajak oleh PKP. Jadi, semua dokumen lain ini dapat dikelola melalui menu e-faktur di Cortex, baik untuk input, retur, maupun pelaporan. Fitur ini memastikan bahwa seluruh jenis transaksi kena PPN tetap dilaporkan dan diadministrasikan secara benar sesuai sistem baru DJP. Halo teman semuanya, di sini kita akan menjelaskan tutorial membuat faktur pajak keluaran pada aplikasi Cortex. Sebelumnya, kita mau menginformasikan bahwa Cortex ini menawarkan fleksibilitas dengan dukungan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini kita akan menggunakan antarmuka berbahasa Inggris. Sebelumnya diinformasikan bahwa yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem oleh DJP. Pada video ini diperuntukkan kepada pengusaha kena pajak atau PKP yang akan membuat faktur pajak keluaran pada aplikasi Cortex. Langkah yang pertama, kita login menggunakan username dan password. Bisa menggunakan akun wajib pajak, pengurus maupun kuasa, lalu silakan login. Nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman jangan lupa di bagian perannya pilih text file. Kita klik lalu kemudian klik text invoice atau faktur pajak. Lalu kita pilih yang output text atau pajak keluaran. Kemudian tampilannya akan seperti ini, adalah daftar-daftar faktur pajak yang udah dibuat sebelumnya. Nanti akan masuk ke sini semuanya. Untuk membuat faktur pajak keluaran, klik create. Lalu tampilan formulir pengisiannya adalah seperti ini. Silakan masukkan kodenya, silakan pilih, lalu masukkan tanggalnya juga, lalu silakan di scroll ke bawah, silakan masukkan NPWP dari pembeli. Di sini tampilannya bahasa Inggris. Teman-teman bisa diubah sebelumnya mau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Isi NPWP, lalu nanti yang lainnya akan terisi otomatis, lalu scroll lagi ke bawah. Teman-teman untuk menambahkan transaksi, silakan klik add transaction, lalu diklik saja kan. Isi kelengkapannya mulai dari kode, nama barang, unit harga, satuannya, kuantitas, dan disesuaikan. Di sini perlu diperhatikan bahwa perubahannya yaitu di kode faktur dan DPP nilai lain. Kita hitung secara manual yaitu 11/12 dari DPP. Masukkan juga angka di belakang komanya, lalu pastikan nilai PPN-nya itu bulat 11% dari DPP. Jika sudah, kita klik save, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini tuh tandanya sudah berhasil, lalu kita simpan. Jika ingin menambahkan transaksi lagi, bisa klik yang transaction, yang login, mengurangi atau hapus, bisa diklik delete, atau jika ingin memperbaiki atau edit, bisa diklik tanda pensil, lalu tinggal diperbaiki jika ada yang salah. Kemudian silakan klik save draft jika ingin di-submit, tapi jika sudah selesai semuanya, bisa langsung klik submit, kemudian akan muncul minta tanda tangan digital. Kita pilih signal providernya, lalu masukkan ID dan passwordnya, dan klik save, kemudian klik confirm site. Lalu tampilan seperti ini di daftar faktur pajak keluaran semuanya, dan untuk mencetak dokumennya bisa diklik yang ada gambar logo PDF dan gambar seperti dokumen. Kemudian nanti ini ada contoh faktur pajak keluaran yang udah kita buat.